Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal masa' wa khairan ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal masa' wa syarri ma ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian yang senantiasa mengiringi dan membasahi lisan ini untuk kita aturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla sebagai wujud rasa syukur kita atas berbagai kenikmatan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Satu di antara kenikmatan yang patut kita syukuri pada kesempatan sore hari ini adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk berkumpul kembali mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita pun memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah mengantarkan kita di bulan kedua dari bulan-bulan Hijriah. Setelah kita melewati bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan cukup lama dan cukup panjang, mulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, maka saatnya lah kita sampai juga di bulan Shafar. Dan mumpung kita masih di awal bulan Shafar ini, saya mengingatkan untuk diri pribadi dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa tempat saya juga menyampaikan akal ini sebagai bentuk muqaddimah. Bulan Shafar ini seringkali dijadikan dengan bulan yang penuh kesialan, bulan turunnya malapetaka dan bencana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari akan hal itu 14 abad yang lalu. Bahkan kalau kita tilik, sebenarnya keyakinan dan kepercayaan seperti ini sudah mengendor lama, bertahun-tahun, mungkin barangkali beratus-ratus tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal inilah yang kemudian menjadikan tugas utama dan misi pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghilangkan dan mengikis segala bentuk kesyirikan. Salah satunya adalah kepercayaan adanya sesuatu atau waktu tertentu bisa melahirkan dan menimbulkan segala bentuk kesialan. Tak terkecuali bulan Shafar yang saat ini kita berada. Mereka percaya dengan seyakin-yakinnya, artinya masyarakat jahiliyah, bahwa di bulan Shafar ini dianggap sebagai bulan yang penuh kesialan. Maka sepanjang sejarah masyarakat yang jahiliyah tidak kita jumpai adanya penyelenggaraan pernikahan misalnya, karena ini menjadi hal yang mereka yakini akan berdampak pada kehidupan pasutri atau pasangan suami istri nantinya. Hidup rumah tangganya akan segera retak. Mereka tidak akan bisa mencapai yang namanya keharmonisan atau mawaddah dan sakinah dalam kehidupannya. Itu yang mereka yakini. Makanya seringkali mereka harus memundurkan penyelenggaraan pernikahan di bulan-bulan yang lain dengan harapan mereka tidak mendapatkan kesialan bila tetap melangsungkan pernikahan di bulan tersebut atau bulan tersebut. Pun demikian dengan ritual-ritual dan hajat-hajat lainnya yang sekiranya itu melibatkan banyak massa atau banyak orang. Saya yakin juga dengan seyakin-yakinnya hal ini tidak akan bisa mendatangkan keberuntungan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur ya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tengah-tengah mereka. Ketika cahaya Islam itu sudah mulai sedikit demi sedikit tersebar di semenanjung Arab, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam salah satu sabdanya, la adwa, wala tiarata, wala hammata, wala safar. Ada yang unik dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Padahal kita tahu bahwasanya banyak sekali bulan-bulan Hijriah yang kita sudah hafal. Tapi kenapa safar disebutkan secara khusus dalam hadis ini? Dan sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang adanya kepercayaan terhadap sesuatu atau waktu tertentu yang bisa menimbulkan kesialan. Terbukti di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tiarata. Tidak boleh percaya dengan adanya kesialan pada benda tertentu atau waktu tertentu. Hanya saja Nabi SAW menggunakan sampel tiarah karena tiarah itu diambil dari tair, yaitu apa? Burung. Makanya burung gagak itu sebagai simbol kesialan. Kalau seandainya burung gagak itu hinggap di atas rumah kita, dan itu sudah dari dahulu diyakini ini pertanda adanya kerugian, kematian, ketidakkeberuntungan. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan la tiarata. Tapi para ulama hadis mengatakan kenapa setelah mengatakan demikian Nabi SAW masih menyebut la safar. Karena memang Nabi SAW ingin menegaskan sekaligus ingin menyampaikan sebuah pesan bahwasanya bulan Safar yang selama beratus-ratus tahun diyakini sebagai bulan penuh kesialan benar-benar itu hanya hoax. Itu tidak benar. Karena bulan termasuk bagian dari waktu. Burung gagak termasuk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu pun bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyandarkan keberuntungan pada hari dan benda tertentu. Pun demikian, kita tidak boleh menyandarkan pada benda atau waktu tertentu sekiranya bisa mendatangkan kesialan. Karena mereka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La yanfa' wa la yadur. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak yakni mara bahaya atau kemadaratan. Dan ini dengan tegas Nabi SAW mengatakan demikian. Subhanallah, keyakinan yang sudah mengakar begitu lamanya dengan diutusnya Nabi SAW tengah-tengah mereka ini seakan menjadi angin segar. Sedikit demi sedikit keyakinan, budaya, khurafat sudah mulai hilang. Tapi apalah daya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini ketika kita sudah mulai jauh dari masa kenabian dan kita pun semakin dekat dengan akhir zaman, ketika kita sudah merasakan begitu banyaknya orang-orang jahil di sekitar kita, kita pun demikian. Ketika semakin banyaknya para penyuruh kepada kesesatan dan minimnya para penyuruh kepada dakwah tauhid, disinilah syaitan mencoba untuk mengembuskan. Syaitan mengajak kepada orang-orang yang lemah imannya guna untuk membongkar kembali kuburan yang lama dahulu Nabi SAW pendam dalam-dalam, yaitu budaya tentang adanya kesialan pada bulan Safar ini. Dan ini yang kemudian semakin ingin dilestarikan, kemudian semakin ingin dihidupkan kembali. Bahkan syaitan pun lebih cerdas, tidak hanya dibangkitkan, dilestarikan, dihidupkan kembali, tapi kemudian dikemas dengan cover yang lebih berbeda, dengan tampilan yang lebih menawan. Pun demikian dikesankan lebih syar'i, yakni syar'i, dibalut dengan ibadah-ibadah tertentu yang kita kenal dengan hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Rabu apa? Ya. Nah di sini kemudian ada semacam amalan ibadah ikhlas. Ini adalah bagian dari pengelabuan supaya terkesan lebih syar'i dengan didirikannya 4 rakaat. Ya, setiap rakaat itu membaca surat apa saja? Yang pernah? Surat apa? Setelah Al-Fatihah setiap rakaatnya ya.
Setelah Al-Fatihah, surat Al-Kautsar 17 kali, disambung dengan surat Al-Ikhlas 15 kali, disambung dengan surat Al-Falaq 2 kali, dan surat Al-Ikhlas 2 kali. Dan ini dibaca setiap rakaatnya sebanyak 4. Karena mereka meyakini, entah dari mana asalnya, entah apa referensi dan rujukannya mereka meyakini bahwasanya hari Rabu terakhir dari bulan Safar itu akan turun 360.000 malapetaka, dan akan turun yang pula 20.000 bencana ke bumi ini di satu hari tersebut. Jadi sepertinya lebih canggih daripada BMKG gitu. 20.000 bencana, nggak tahu entah di mana. Itu yang mereka yakini. Maka guna untuk menolak ya klaim bahwasanya akan muncul 360 tadi dengan 20.000 yang bencana, mereka balut dengan ibadah-ibadah yang tentunya ini adalah bagian dari ritual yang memang sengaja dibuat-buat. Kenapa kita katakan demikian jamaah dirahmati Allah? Satu, ya, ini adalah sholat, dan sholat itu adalah bagian dari ibadah. Kalaulah sholat seperti ini dengan konsep dan tata cara seperti ini bagian dari ajaran Islam, tentunya 14 abad yang lalu Nabi SAW langsungkan untuk mengajarkan kepada kita. Kalaulah ritual yang seperti itu tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran ajaran Islam, tentunya Nabi SAW tak akan melarang secara total la sofar, adanya kesialan di bulan yani Safar. Tapi kenyataan sebaliknya. Ini semua adalah mitos jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi SAW ingin mengikis ini semua. Karena hal-hal seperti ini itu bisa mengikis, bisa mengurangi, dan bisa menghilangkan nilai-nilai tauhid pada seorang yang hamba. Padahal sebaliknya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta membuktikan sebaliknya. Bahwa di bulan Safar ini ternyata menyimpan banyak sekali kejadian-kejadian besar yang perlu kita viralkan sebenarnya. Di bulan ini, kalau kita lihat dalam sejarah panjang, Nabi SAW ternyata pernah mengirim pasukannya untuk berperang. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, lebih dari 2 kali Nabi SAW mengirim pasukan. Satu dalam perang Abwa dengan mengirim 70 pasukan yang dikepalai oleh Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu taala anhu. Demikian dengan perang Khaybar, bahkan Nabi SAW turun tangan sendiri dengan 14.000 pasukan, 20 pasukan berkuda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fakta yang perlu kita viralkan. Kita kaitkan dengan budaya dan kepercayaan serta keyakinan masyarakat jahiliyah. Allah demi Allah, kalau seandainya bulan Safar ini diyakini bulan yang penuh kesialan, bulan yang tidak akan kita mendapatkan keberuntungan maupun kejayaan, tak mungkin Nabi SAW mengirim pasukannya dalam berperang. Ini namanya bunuh diri. Kalau seandainya keyakinan itu benar adanya. Tapi sebaliknya Nabi SAW ingin mengikis ini, ingin membuktikan bahwasanya fakta tidak seperti itu. Subhanallah, dengan izin Allah, peperangan Abwa, perang Khaybar itu terjadi di bulan Safar. Apa yang terjadi? Kaum muslimin bisa menerima, bisa mendapatkan, bisa meraih kemenangan. Pun demikian yang fakta yang lain. Nabi SAW jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, melangsungkan pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha di bulan Safar, menurut Ibnu Katsir rahimahullah. Pun demikian dengan putrinya tercinta Fatimah ketika dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Ibnu Katsir, itu pun terjadi di bulan Safar. Allah demi Allah, kalau seandainya pernikahan atau bulan ini dianggap sebagai bulan yang bisa menyebabkan keretakan keluarga lah, bisa menimbulkan kesialan lah, tentu Nabi SAW nggak mau lah melepas masa lajangnya menikah dengan Khadijah
di bulan-bulan yang amat dikeramatkan oleh masyarakat jahiliyah kala itu. Pun demikian Nabi SAW gak akan ridho untuk melepas putrinya tercinta dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini adalah fakta yang ada yang membuktikan sebaliknya, dan ini yang perlu kita viralkan, dan ini sebagai bentuk yang dibantah terhadap keyakinan dan klaim masyarakat dari kita saat ini. Diakui atau tidak, keyakinan-keyakinan seperti itu semakin lama semakin dicoba untuk dilestarikan kembali. Dan inilah bagian dari kewajiban kita untuk menyebarkan, memberikan edukasi, membimbing masyarakat kita dengan fakta-fakta yang ada. Pernikahan Nabi SAW di bulan Safar, gak ada satu pun hadis selama 25 tahun Nabi SAW mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Tak terdengar satu pun hadis di mana Nabi SAW cekcok yang bersama istrinya, suami. Pun tak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bagaimana adanya keretakan dalam hidup rumah tangga Nabi SAW selama 25 tahun bersama Khadijah hingga wafatnya beliau radhiyallahu taala anha. Maka inilah yang bagian dari fakta yang ada, dan mudah-mudahan kita semakin yakin, semakin semangat, semakin mempertebal tawakal kita kepada Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski mungkin barangkali orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam lingkungan keluarga kita, dalam masyarakat kita masih meyakini seperti itu, inilah saatnya kita mempertebal tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saatnya kita juga memperbanyak doa sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Man radatu tiyara an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang mengurungkan niatnya, ya, dari hajat dan kebutuhan karena merasa, oh ini kayaknya nanti sial, sudah saya nggak jadi kerja, saya nggak mau lagi hajatan di bulan ini, saya nggak mau melangsungkan pernikahan untuk putri saya di bulan ini. Meskipun merasakan bahwasanya nggak ada kesialan, tapi masih ada rasa bimbang. Nabi SAW tetap menjustis, tetap memvonis faqad asyrak. Dan ini yang terjadi juga pada sebagian para sahabat, karena para sahabat itu dahulu juga terkena syubhat yang seperti ini yang telah mengakar bertahun-tahun lamanya. Makanya Nabi SAW ketika menyampaikan hal itu, para sahabat juga bingung, ya Allah. Ya, mungkin sama seperti kita. Kita sudah mulai ngaji, tahu ilmunya. Ini adalah bagian dari kesyirikan. Tapi gimana lagi? Saya percaya nggak ada kesialan. Tapi giliran terus nikahkan putrimu hari kadang-kadang masih banyak jadi alasan. Ya udah bulan depan sajalah. Ya, lebih longgar dan lebih alasan bermacam-macam. Masih ada sisa-sisa kebimbangan dengan keyakinan masa lalunya. Nabi SAW mengatakan faqad asyrak. Ketika merasakan demikian, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa ya kono kafaroti atau barangkali ada penawarannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau memang ada niatan, ada keyakinan yang masih mengendor, bahkan kita mengurungkan hajat karena faktor merasa ada kesialan di tahun, di bulan, di hari tertentu, terutama di bulan Safar, Nabi SAW memberikan kafarat perbanyak doa. Allahumma la khaira illa khair, wa la khaira illa khair, wa la ilaha illa wa la ilaha khair. Ya Allah, la khaira illa khair. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari Engkau ya Allah. Jadi kita harus yakin, kita harus positive thinking, kita harus selalu berpikir positif bahwasanya kebaikan itu dari Allah. Ya. Kemudian la khaira illa khair. Adanya burung gagak sebagai simbol kesialan atau bulan Safar sebagai simbol turunnya malah bencana dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah ciptaan Engkau ya Allah. Kalau Engkau berkehendak untuk menurunkan kebaikan di bulan ini, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita menyadarkan kepada selain Allah. Wala ilaha ghairu, dan tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang patut kita jadikan sebagai sesembahan, sebagai orientasi kita dalam beribadah kecuali Engkau ya Allah. Nah, inilah di antara mukadimah yang maaf jadi cukup panjang karena saya juga punya kewajiban untuk menyampaikan hal ini. Saya nggak tahu bagaimana jadi kondisi masyarakat di sekitar kita, terutama di tempat yang ini. Mudah-mudahan kita jadi semakin ya memperkuat dari tawakal kita di bulan-bulan yang seperti ini ya, dan mudah-mudahan kewajiban yang kita tidak akan luntur untuk selalu menyebar fakta tentang beberapa kejadian-kejadian besar di balik bulan Safar ini. Meski sebagian masyarakat kita meyakini ini adalah bulan yang penuh kesialan, tapi kita harus counter dengan apa? Fakta-fakta ini tadi.
Karena ini adalah bagian dari menyebarkan syiar-syiar Islam, dan ini adalah bagian dari kewajiban kita untuk dakwah. Dan ini gampang. Dan jangan lupa kita pun banyak untuk berdoa. Kalau seandainya terbesit dalam benak kita, dalam hati kita, memurungkan satu aktivitas dikarenakan masih ada rasa bimbang, mungkin terkena syubhat dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, dari masyarakat kita, maka salah satu di antara penawar yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini adalah bagian dari kafaratnya, kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi yang tadi kita sampaikan. Allahumma la khaira illa khairu, wa la khaira illa khairu, wa la ilaha illa khairu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita baru masuk insyaallah taala yang tadi sebagai mukadimah cukup panjang yang sembari menanti karena baru hari ini ya, atau sudah beberapa pertemuan yang lalu kajian dimajukan ya. Kajian dimajukan jam 4:30 dan kita mulai tadi jam 14.35 kalau tidak salah. Dan alhamdulillah ini menjadi pertemuan yang cukup lama kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada bulan yang lalu Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita untuk sementara waktu, ya, belum memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan sesi terakhir sebenarnya. Bagian terakhir dari hadis yang pertama memang cukup panjang. Ya, sesi terakhir dari hadis yang pertama, karena ini banyak hadis. Ini baru hadis pertama dan itu belum selesai. Dan mudah-mudahan malam ini dan sore ini bisa kita tuntaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sedikit membuka memori ya, 2 bulan yang lalu tentang adab ya mengantarkan jenazah, atau sebelumnya kita membahas tentang hukum mengantarkan jenazah. Karena di dalam hadis pertama itu disebutkan ada beberapa hak yang harus ditunaikan oleh kita terhadap saudara kita. Salah satunya wa idama tafat tabi'u. Kalau seandainya ada saudara kita yang meninggal, maka hantarkanlah jenazah mereka, yakni saudara-saudara kita, ya, ke tempat peristirahatan terakhir atau istirahat. Ya, kuburan bukan tempat yang istirahat, ya, ke tempat yang layak untuknya. Ya, lah ini adalah bagian dari hak kita. Sudah kita bahas dari dahulu tentang yang hukum ya merawat jadi jenazah, tentang yang hukum untuk bertakziah atau sholat. Ya, kita juga sampaikan kalau seandainya itu perempuan bagaimana. Ya, kalau seandainya itu mengantarkan yang jenazah orang kafir, bagaimana hukumnya pula, sudah kita bahas dari dahulu. Ya, adapun yang hari ini kita akan membahas 2 hal insyaallah. Yang pertama, bagaimana sih sikap kita, ya, sikap kita tatkala melihat jadi jenazah. Kemudian berikutnya, keutamaan bagi orang yang punya kesempatan mengantarkan jenazah saudaranya. Kemudian yang ketiga, insyaallah taala, dan itu bagian terakhir, adab dalam mengantarkan jadi jenazah. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan sikap kita ketika melihat yani jenazah. Karena sudah kita bahas dari dahulu bahwasanya hukum mengantarkan jenazah apa dulu? Fardu kifayah bain, yani kifayah. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis di mana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pernah mengucapkan wajabat ketika lewat jenazah. Nah, disinilah sebagian ulama hadis menuturkan bahwasanya Nabi SAW ketika itu tidak ikut mengantarkan. Ketika lewat jenazah orang soleh, Nabi SAW mengatakan wajabat. Tapi ketika lewat yang di jenazah orang yang banyak berbuat kemaksiatan, Nabi SAW mengatakan yang sama, wajabat. Baru di sini kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, maksudnya apa? Ya, ternyata untuk orang soleh wajabat alaihi al-jannah. Dia layak untuk masuk surga, dia layak masuk surga. Sedangkan orang yang banyak bermaksiat, Nabi SAW juga mengatakan yang sama, tapi beda penafsiran. Wajabat alaihi nar. Ya, dia layak untuk masuk neraka, dia layak masuk neraka, dia layak masuk neraka. Intinya dari hadis ini ambil kesimpulan bahwasanya Nabi SAW tidak sampai mengantarkan jenazah di liang lahatnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengantarkan jenazah menurut pendapat yang
lebih mendekati kebenaran adalah fardu yang kifayah. Baik. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita ketika melihat qadarullah kita punya udzur? Baik kita di saat punya udzur nggak bisa mengantarkan jenazah saudara kita seiman, atau mungkin barangkali di saat kita naik motor lagi ke kota misalnya Banyuwangi, qadarullah di situ lewat ya ini jenazah, kita nggak tahu tapi yakin karena yang mengantarkan orang-orang yang khas, yang ciri khasnya itu adalah orang-orang muslim. Dan bagaimana ya hukumnya tatkala kita melihat yang jenazah saudara kita? Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya hal yang pertama ketika melihat jenazah sedangkan kita nggak mampu untuk mengantarkannya, itu harus menjadikan ini sebagai bentuk peringatan, sebagai tadzkir ya untuk kita yang masih diberikan umur usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah bagian dari tadzkir bahwasanya kita pun akan bernasib yang sama, cepat atau yang lambat. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adhkar mengatakan yang demikian. Sampai-sampai yang beliau ya menuturkan akan hal itu yang dicapai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kewajiban yang bagi seorang muslim itu adalah selalu menjadikan kematian saudaranya itu sebagai peringatan yang dibaginya. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sikap yang ditunjukkan oleh para salaf yang dahulu, selain menjadikan ini sebagai tadzkir untuk kita ketika kita melihat, menyaksikan, sedangkan kita nggak mampu untuk mengantarkan mereka, dibolehkan yang pula kita untuk menangis. Tapi dengan catatan, bukan menangis dengan meratapan. Bagaimana dulu pernah kita sampaikan, meratapi mayit itu kan kadang-kadang ada efeknya, ya, menangis yang sambil merobek-robek yang di bajunya. Ini namanya niyahah yang pernah kita sampaikan. Atau mungkin yang diguling-guling dan sebagainya, menunjukkan dia nggak ridho, nggak rela dengan takdir Allah terhadap saudaranya yang telah meninggal. Terutama biasanya terjadi pada jenazah yang itu punya hubungan dekat sekali dengan yang masih hidup. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para salaf yang dahulu ya menjadikan momen ini sebagai bentuk tadzkir, dan yang kedua mereka pun yang seringkali menangis ketika melihat ru'yatul yani jenazah, melihat yani jenazah saudaranya. Salah satunya diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah menuturkan bahwasanya barang siapa yang ketika menyaksikan jenazah saudaranya, maaf, hatinya enggak sedih, matanya tidak menangis, kata beliau, fa innaha minal ghaflah. Sesungguhnya ini adalah bagian dari apa? Ghaflah. Allah Subhanahu wa taala sedang melalaikan dirinya untuk mengingat kematian. Subhanallah. Makanya kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, wa illa faman la yu'tabaru bi mahmulin ila hufratin dayyiqah. Kenapa dia enggak berpikir kematian saudaranya ketika melihat seorang jenazah? Kenapa enggak dia berpikir bahwasanya dia pun akan bernasib demikian, dan jenazah ini akan ditempatkan di rumah masa depan fi hufratin dayyiqah, di tempat yang benar-benar sempit, gelap yang gulita. Dan itulah yang kemudian dijadikan sebagai alasan oleh Umar bin Al-Aziz rahimahullah mengatakan bahwasanya siapapun yang tidak menangis maka berarti pertanda hatinya ini sedang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun akan bernasib seperti itu. Bayangkan kita saja ya, seandainya hidup di ruang yang kosong, gelap gulita, subhanallah, amat menyedihkan. Apalagi nantinya sudah kita ditinggal. Di situ bisa ratusan yang juta sampai alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tempat yang kita semuanya. Gak akan ada yang menemani kita kecuali amalan-amalan yang soleh yang selama ini kita kerjakan di dunia. Pun demikian, hal ini pernah diutarakan juga oleh Al-A'mash. Ya, Al-A'mash itu pernah mengatakan bahwasanya dahulu kunna nahdur, aku pernah menyaksikan ya seseorang dan saudaraku, saudara seiman meninggal dunia.
Hampir semuanya menangis, subhanallah. Subhanallah. Ini salah satu di antara sunnah yang mungkin, maaf ya, hari ini sudah mulai hilang kan? Ya, biasanya kalau ada rentetan, iring-iringan yang jenazah, ya kita biasa-biasa saja. Jadi seakan bahwasanya mungkin dalam hatinya, dalam benaknya kematian masih lama. Mungkin kadang-kadang kita hanya menganggap ya ini memang waktunya sudah selesai. Hanya sebatas itu saja. Tapi Al-A'mash mengatakan bahwasanya kami dahulu pernah bertakziah, mengantarkan yang jenazah, semuanya menangis. Semuanya menangis. Tapi kita ingat, nangisnya ini bukan hanya sekedar nangis, apalagi kemudian dicampur dibalut dengan ratapan sebagaimana kita sampaikan. Beliau mengatakan bahwasanya wa innama kana buka'uhum ala anfusihim la 'alal mayyit, subhanallah. Ternyata tangisan dan air mata para ulama-ulama dahulu ketika ada jenazah yang diantarkan itu, mereka menangisi terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi mereka nangis juga dengan kematian, mengingatkan dirinya juga akan bernasib yang sama. Ya Allah, mungkin ya barangkali orang yang sedang mati saat ini masih punya harapan, masih punya cita-cita, pengen barangkali nanti bisa sholat, mungkin barangkali bisa pengen ikut kajian, mungkin barangkali esok hari bisa ikut umroh, mungkin barangkali tahun ini bisa dipertemukan dengan Ramadan. Semuanya sama dengan kita, kita juga punya cita-cita yang sama. Tapi apalah daya, ketika memang deadline-nya sudah datang waktunya, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, apa yang terjadi? Semua harapan dan cita-citanya jadi urung terlaksana. Dan ini yang kemudian jadi apa? Tazkir bagi Al-A'mash dan para ulama-ulama kala itu. Innama buka'u ala anfusihim. Ya, ketika ada orang jenazah, banyak di antara mereka sedih, merasakan ya Allah, ya kita punya harapan yang sama, tapi dia lebih dulu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian mereka menangisi begitu banyaknya dosa, begitu lalainya kita sering memanfaatkan dan memproduktifkan waktu dan usia yang ada saat ini. Karena kematian sebagaimana dahulu pernah kita sampaikan ada 7, yakni apa? Kaidah. Kematian itu akan datang secara yang tiba-tiba dan akan terus mengintai kita di mana dan kapanpun yang kita berada. Maka oleh karena itu, yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim An-Nakhai itu pun jadi demikian. Ya, setiap ada kematian, ya, selalu menyisakan athar, kata beliau. Athar itu artinya masih ada bekas-bekas kesedihan yang nampak pada ulama-ulama dahulu. Sampai beliau mengatakan bahwasanya tura atharun hudurul janazati ayyaman. Kematian satu orang saudaranya itu ternyata membekas. Maaf, membekas ini bukan untuk keluarga si mayit. Bahkan orang-orang yang ditinggalkan, mungkin saudaranya, mungkin barangkali teman-temannya, mungkin tetangganya, mungkin masyarakatnya, semuanya itu hampir merasakan hal yang sama. Ini salah satu sunnah yang hampir hilang di tengah-tengah kita. Bahkan jangankan harian, 1 jam atau mungkin beberapa menit setelah kita tinggalkan yang lahannya, selesai masalah. Ya, seakan yang tidak ada bekas yang sama sekali. Nah, inilah salah satu di antara sunnah yang hilang di tengah-tengah kita. Ingat, ini bukan tangisan ratapan, bukan menunjukkan para ulama dahulu benci, tidak ridho dengan takdir Allah, tidak. Tapi mereka merasakan nyeri banget, ya Allah, ya kita ini kemungkinan lebih jelek, lebih hina, lebih banyak dosa daripada yang meninggal. Lah ketika kita enggak atau belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan giliran mati hari ini, maka berarti inilah kesempatan bagi kita, dan itu yang dirasakan, dan itu yang memacu dari para sahabat. Dan kata Ibrahim An-Nakhai, bekas-bekasnya, asal efek dari kematian saudaranya itu bisa bertahan ayyaman, beberapa hari. Ya, mudah-mudahan yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang kita sampaikan dari kisah Umar ibn Abdul Aziz, Al-A'mash, pun demikian dengan Ibrahim An-Nakhai, ini semakin memacu ya kita, bagi kita yang masih diberikan umur dan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, untuk selalu mengejar ketertinggalan, untuk selalu banyak bertaubat kepada Allah dan beristighfar atas segala dosa yang selama ini yang kita kerjakan. Karena kematian selalu menanti dan selalu mengintai kita semua. Baik, kemudian berikutnya yang kedua adalah keutamaan mengantarkan jenazah.
Kita tidak membahas keutamaan mengkafani atau memandikan atau mensolatkan. Ya, itu ada pembahasan khusus karena hak yang disebutkan di dalam hadis ini hanya satu tok. Kalau ingin lebih lengkapnya, insya Allah kalau memang ada kajian fikih janaiz khusus atau fikih secara umum pas bab yakni janaiz, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan keutamaan pada perawatan jenazah. Karena setiap ya merawat jenazah itu ada keutamaan. Mulai dari mentalkin itu ada keutamaannya. Mulai dari ketika merawat jenazah itu artinya apa? Memandikannya itu pun ada keutamaannya. Mengkafani juga ada keutamaannya. Bahkan mengantarkan ada keutamaan, hingga ketika kita memasukkan ke liang lahat itu pun ada keutamaan masing-masing. Namun karena hadis ini berkaitan dengan hak yang disebutkan cuma satu oleh Nabi SAW, wa idza mata fattabi'u, maka di sini saya hanya mengambil keutamaan mengantarkan jenazah saudara kita ke liang lahat. Ada sekitar yang 3 keutamaan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, ya, bagi siapapun yang punya kesempatan untuk mengantarkan saudaranya ke liang lahat, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Artinya menunjukkan pahalanya sangat banyak sekali. Sebanyak apa? Mari kita saksikan dan kita dengarkan. Ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya man syahidal janazah hatta yusalli alaiha falahu qirat. Barang siapa yang mempersaksikan jenazah, artinya ketika kita dengar saudara kita langsung kita takziah, kemudian kita juga ikut mensolatkannya, kata Nabi SAW, falahu qirat, dia akan mendapatkan 1 qirat. Nanti kita akan sampaikan apa itu qirat dan sebanyak apa. Itu baru 1 qirat sampai apa? Salat. Faman ittaba'aha hatta tudfan, barang siapa yang ikut mempersaksikan, mensolatkan, mengantarkan sampai dikuburkan di liang lahat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falahu qiratan, maka baginya itu ada 2 qirat. Nah, untuk tafsir qirat ini dijelaskan dalam beberapa redaksi. Salah satunya disebutkan qirat itu adalah mithlu jabalaini al-azimaini, seperti 2 gunung yang besar-besar. Itulah yang pahala bagi orang yang mengantarkan dari awal sampai akhir, dapat 2 pahala. Ya, itu sangat banyak sekali itu. Tapi kalau seandainya sampai sholat tok, berarti dia jadi dapat yang 1 qirat, berarti kisaran 1 gunung yang besar yang penuh dengan yang pahala. Dalam redaksi yang lain disebutkan gunung-gunung apa? Karena gunung itu ada yang kecil, sedang, dan ada yang besar. Dalam redaksi yang disebutkan bahwasanya mithlu Uhudin, setara dengan gunung yang Uhud. Memang nggak besar banget seperti gunung yang terbesar, sekarang gunung apa? Ya, ada yang mengatakan tertinggi Himalaya atau Jaya Wijaya. Gunung Uhud atau bukit, sebenarnya Uhud itu nggak sebesar itu. Tapi kalau dikaitkan dengan pahala itu sudah luar biasa ini. Ya, lah itu dalam redaksi lain disebutkan bahwasanya 1 gunungnya itu setara dengan pahala full seperti gunung yang Uhud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tafsir dari qirat ini memang ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya qirat itu menunjukkan nominal yang sedikit. Ya, hal ini didasarkan pada sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, di usia sekitar 12 tahun itu sudah mengembalakan apa? Kambing. Pernah mengembalakan kambing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia sekitar 4 tahun sudah mengembalakan kambing. Ketika hidup di bawah kepengasuhan Halimah As-Sa'diyah, 4 tahun sudah menggembalakan kambing. 4 tahun itu TK orang turun. Sebab nanti kita, ya, kalau mak-mak yang nggak teko, ya, Sunda gitu, ya. 4 tahun Nabi SAW. Nah, ketika dikembalikan lagi ke ibunya, berpindah-pindah, ibunya meninggal ke Abdul Muthalib sampai kepada Abu Thalib, genap di usia 12 tahun Nabi SAW pernah mengembalakan kambing. Sistemnya itu dia mendapatkan upah.
Nah, di sini ada pengakuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, ya, dari Abu Hurairah. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa kana ra'al ghanam." Tidaklah ada seorang nabi pasti pernah merasakan bagaimana mengembalakan kambing. Makanya mengembalakan kambing ini termasuk di antara profesi yang amat mulia. Ya, amat mulia ini, Pak. Ya, pulang dari kajian semuanya buat kandang yang kambing. Ini adalah bagian dari mengedukasi, mendidik jadi anak kita bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul ya di zaman ini semua para nabi, pasti merasakan hal ini semua. Tak terdengar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan karena bukan masalah membawa kambing. Setelah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda setelah itu, kuntu arkaha ala qararid. Dan di sini ada kirat. Dahulu aku pernah mengembalakan kambing li ahli Makkah ala qararid. Saya pernah di usia 12 tahun yang dahulu mengembalakan kambingnya penduduk Mekah dan mendapatkan imbalan qararid. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan qararid ini ya upah seadanya. Ya sebagai yang uang lelah ya saja. Kalau istilahnya anak-anak kecil dulu disuruh beli bumbu ya buat kanggo tuku es istilahnya. Ya seperti itu kan usia 12 tahun. Ya 12 tahun ketika menggunakan yani kambing, ini bukan sebuah profesi sebenarnya, ya, dan itu bukan nominal yang banyak. Nah, dari sinilah sebagian ulama mengatakan bahwasanya qararid itu kecil atau maaf sedikit nominalnya. Tapi sebagian yang lain ulama mengatakan tidak. Qararid, terutama dikaitkan dengan hadis ini, itu menunjukkan nominal yang begitu banyak. Dan ini yang pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kenapa demikian? Sebagaimana kita sampaikan ini tadi, ditafsirkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada yang mengatakan mislu jabalain. Ya, kalau sudah dikiaskan pahala begitu banyak seperti gunung, berarti ini bukan nominal yang kecil dan sedikit. Apalagi sudah disebut dalam redaksi lain seperti mislu Uhudin, seperti bukit yang Uhud. Bahkan ini juga diperkuat oleh penuturan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi subhanallah ya, dahulu itu ada kompetisi tapi sehat. Dahulu yang para ulama itu terutama para sahabat ya, karena kita sedang membahas para sahabat ini saling bersaing, kompetisi tapi sehat. Kalau sekarang kan kadang-kadang suka jegal, sliding, wah, baik bal-balan ini. Ya, ketika yani saudaranya ini sudah naik daun, dia naik kendaraan, maksudnya naik daun itu apa? Sedang apa? Sedang terkenal karena dia sebagai perintis, sebagai panitia yang kajian, muncul rasa iri, dicekal ini, difitnah macam-macam dan lain sebagainya. Hal ini nggak berlaku pada sahabat yang dahulu. Para sahabat mainnya cantik, kompetisi di antara mereka sehat. Ya, kalau seandainya mereka lebih awal datang sholat, ya mereka nggak jikal, nggak usah disebar tentang keburukannya, ya sudah. Bagaimana kita pun bisa bersaing dalam ini namanya hibtoh, nggak masalah. Dan ini juga terjadi persaingan antara siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Umar dengan Abu Hurairah. Kebetulan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu hampir bisa dipastikan tidak pernah luput yang dari apa? Amalan-amalan kebajikan ibadah, terutama adalah mengatakan yang jenazah. Dan kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk ahlus yang sufa. Tinggalnya di mana? Nah, terutama untuk amal mengantarkan jenazah, insya Allah mereka selalu berada di garis depan. Karena rata-rata jenazah itu disolatkan, nanti diantarkan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang insya Allah mendapatkan informasi paling awal dan insya Allah berada di garis yang paling depan ketika mensolatkan, pun demikian dengan mengantarkan yang jenazah. Hal itu disampaikan oleh Ibnu Umar. Coba kita lihat, inilah akhlaknya para sahabat. Ketika Abdullah ibnu Umar menyampaikan kepada Aisyah, itu nggak ada rasa hasad yang sama sekali. Atau dibilang hito nggak masalah karena hito dibolehkan. Subhanallah ya, kita merasa iri tapi irinya dibolehkan ini. Abu Hurairah itu luar biasa sekali, masya Allah. Ya, dalam urusan ibadah, terutama dalam hal mengantarkan yang jenazah, subhanallah, hampir tidak pernah luput. Coba bagaimana respon Aisyah? Kalau seandainya orang hasad, wah itu biasa.
Ya, biasanya seperti itu kan. Oh itu dia itu cuma pansos saja kok. Ya, dia itu mungkin ya barangkali biar dilihat lebih alim. Kalau omongannya orang Hasan seperti ini, tapi Aisyah mengaku akan itu subhanallah. Memang Abu Hurairah luar biasa dalam hal ini. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan walaqad farratna qararin katsirah. Sungguh, nah ini ada qararin ini. Sungguh kita telah luput dari hal-hal yang banyak yang besar bila dibandingkan dengan siapa? Abu Hurairah. Makanya qararin di sini sebagian ulama mengatakan mengindikasikan pada sesuatu yang banyak atau besar nilainya, bukan sesuatu yang remeh atau yang kecil. Makanya inilah diantara yang pahala bagi orang yang diberikan kesempatan hingga bisa mengantarkan jenazah saudaranya ke liang lahat, yaitu pahala yang besar. Untuk selanjutnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah sholat ya Pak. Setelah kita sholat, yang kita akan lanjutkan keutamaan yang kedua dan ketiga, baru kita masuk ke adab dalam kita mengantarkan jenazah. Tapi kita tutup yang tiga saat ini, dan nanti insya Allah setelah sholat langsung ya langsung kita sambung ya sisa materi dan sesi terakhir insya Allah Taala, dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Karena kalau tidak ada udur, bulan depannya kita akan masuk hadis baru, hadis yang kedua dari kitab Al-Jami'. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.